Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Muslim Hidayat dari Teknik Informatika Unsik akan melanjutkan materi tentang sorting di mata kuliah struktur data dan algoritma. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang ada materi antrian. Nah, kalau ini kita akan belajar tentang sorting. Sorting itu apa? Sorting itu adalah mengurutkan sebuah data. Ya. Sorting itu pengurutan sebuah data. Jadi kalau data itu ada data acak, nah kita akan mengurutkan baik secara ascending maupun descending. Ascending itu dari kecil ke besar. Kalau descending itu sebaliknya. Nah, di sini ada contoh ya. Langsung di sini ada contoh. Kita lihat di sini data acak ada 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Ini acak. Ada 1 di tengah dan seterusnya. Kalau kita urutkan secara ascending, itu ada 1, 3, 5, 6, 8, dan seterusnya. Ini dari kecil hingga terbesar. Descending itu sebaliknya. Jadi kita akan mengurutkan data seperti ini. Nah, ini algoritmanya bagaimana atau urut-urutannya bagaimana. Nah, ini komputer itu akan bekerja sesuai dengan algoritma atau cara yang kita pakai. Nah, ternyata di sebuah komputer atau sebuah algoritma itu ada macam-macam. Nah, yang menemukan siapa? Nanti cari sendiri ya. Yang menemukan cara mengurutkan dengan model seperti ini itu namanya apa? Kemudian siapa yang menemukan? Itu ya para ilmuwan itu ya yang menemukan. Sama seperti misalkan teman-teman dikasih tugas untuk mengurutkan buah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain itu akan menggunakan cara yang berbeda. Nah, bagaimana yang paling cepat atau bagaimana yang menghemat tenaga gitu ya. Nah, ini nanti caranya akan berbeda. Sama juga dengan algoritma seperti itu. Nah, di sini ada sorting ya. Sorting ini nanti ada proses pertukaran dua buah data. Jadi jika nilai pada indeks pertama dengan indeks kedua itu lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan ascending atau descending, itu akan ditukar posisinya. Nah, ini yang pertama adalah metode bubble sort atau algoritma jenis bubble sort. Metode itu cara ya, berarti cara bubble sort. Apa itu bubble sort? Diberi nama bubble sort karena proses pengurutan secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat. Seperti gelembung. Nah, bubble sort itu kan gelembung. Gelembung yang keluar dari sebuah gelas yang bersoda. Teman-teman pasti sudah pernah lihat iklan Sprite. Nah, di situ ada Sprite yang apa itu? Nyegerin itu ya. Nah, itu di sana ketika ada gelembung, ada Sprite ditaruh atau dituang di gelas, itu ada gelembung-gelembung yang akan menuju ke atas. Nah, di sana dia gelembungnya akan bergerak sedikit demi sedikit. Nah, nanti akan menuju ke atas. Itu kenapa dinamakan bubble sort seperti itu modelnya. Oke. Nah, langsung aja ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi yang jelas di sini teman-teman bisa lihat di situs web namanya visualgo.net. Visualgo.net. Di visualgo.net. Mohon maaf. Nah, ini di sini teman-teman bisa belajar tentang
bagaimana cara algoritma itu bergerak. Nah, kalau dalam bentuk gambar atau dalam bentuk animasi biasanya teman-teman akan lebih paham daripada hanya membaca atau mendengarkan. Nah, di sini nanti kita bisa lihat. Oke, ini contoh ya. Contoh data acak 34438. Nah, ini akan kita urutkan secara ascending. Nanti yang paling kecil akan ditaruh di depan dan yang besar akan ditaruh di belakang. Oke, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat cara kerjanya bagaimana sambil kita jelaskan. Oke, dia akan membandingkan antara 3 dan 44. Jadi dia membandingkan antara indeks pertama dengan indeks setelahnya. Isi nilai di isi yang dibandingkan dengan isi setelahnya. Jadi 3 dengan 44. Gitu ya. Saya pause, ini saya jalankan lagi. Nah, di sini karena 3 itu lebih kecil daripada 44, maka dia tidak bertukar posisi. Tidak bertukar posisi. Kenapa? Karena 3 itu lebih kecil dari 44. Sedangkan yang berpindah posisi adalah jika posisinya seperti ini. Ini kemudian 44 dibandingkan dengan 38. Apakah 44 itu lebih besar dari 38? Nah, jika iya maka dia bertukar posisi. Coba lihat di sini. Nah, dia bertukar posisi. Tadinya 38 di indeks ketiga, di indeks ketiga ya. Kita anggap indeksnya dimulai dari 1. 38 itu berada di posisi ke-3. Sekarang bertukar posisi. Sekarang 44 akan dibandingkan dengan 5. Akan dibandingkan dengan 5, 44-nya. Nah, dan seterusnya. Karena tadi 44 itu lebih besar dari 5, maka dia tukar posisi. Nah, kemudian sekarang 44 dibandingkan dengan 47. Karena dia tidak lebih besar, maka dia tetap. Kemudian yang dibandingkan sekarang indeks setelahnya. 47 dibandingkan dengan 15. Nah, seterusnya seperti itu. 47 dibandingkan dengan 36, 47 dibandingkan dengan 26, 47 dibandingkan 27, ini dibandingkan ini, 47 46, 47 dengan ini. Oke, 47 dengan 19 masih tukar posisi. Nah, sekarang 47 dengan 50 sudah tidak lebih besar, maka dia yang dibandingkan sekarang pindah ke 50. Apakah 50 lebih besar? Lihat seterusnya. Nah, ini kan menurut. Kemudian dia kembali lagi ke awal. Dan seterusnya. Terusnya. Oke, saya percepat. Nah, dia tukar posisi 3. Nah, dia akan bergerak sedikit demi sedikit. Oke, selesai ya. Nah, ini cara mengurutkan metode bubble sort. Nanti ada lagi metode yang lain, ada selection sort, ada insertion sort, ada merge sort, ada quick sort, dan seterusnya. Saya kasih perbedaan dengan selection sort. Ini selection sort. Dengan data yang sama, cara mengurutkannya bagaimana? Oke, sini ya. Saya perlambat dulu. Saya sort.
Go. Oke. Dia akan mencari bilangan yang paling kecil dibandingkan dengan indeks yang sedang dibandingkan. Berarti indeks yang sedang dibandingkan atau pivot namanya ya. Pivot itu dia akan membandingkan, dia akan mencari bilangan yang paling kecil di sini. Sampai 48. Dia dicari, oh ini enggak, ini bukan. Ini dibandingkan dengan ini. Dia akan membandingkan bilangan yang lebih kecil daripada 3. Oh, sekarang yang paling kecil 3, 2. Nah, jika ada bilangan yang lebih kecil daripada 3, dia akan tukar posisi. 2-nya dia akan taruh di indeks ketika naik. Nah, ini akan tukar posisi. Kalau tadi di bubble sort itu kan dia akan bertukar dengan indeks setelahnya. Nah, dia akan tukar posisi. 2-nya langsung di sini. Dia akan diseleksi. Nah, namanya juga selection sort. Dia akan menyeleksi angka yang paling kecil, kemudian ditaruh di sini. Nah, 3-nya kemana? 3-nya tukar tempat. Oke, sekarang tinggal yang indeks ke 2 atau posisi kedua. Jadi 2-nya ini sudah tidak dibandingkan lagi karena dia sudah paling kecil dan ditaruh di paling kiri. Sekarang indeks kedua, 44 akan dibandingkan dengan bilangan yang paling kecil. Nah, dia sedang mencari. Saya percepat ya. Oke, apakah 5 ini kandidatnya? Oh, ada yang lebih kecil lagi, 3 dibandingkan lagi. Oh, enggak ada. Nah, 3 ini tukar posisi dan seterusnya. Ini selection sort, mencari bilangan yang kecil kemudian ditukar pada posisi yang sedang dibandingkan. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa bisa membandingkan. Jadi ini bisa dibuat sebuah tugas akhir nanti ya. Teman-teman bisa meneliti, misalkan data jumlahnya sekian diurutkan menggunakan bubble sort itu butuh waktu berapa, kemudian daya komputernya itu sampai berapa persen gitu ya. Kalau selection sort itu butuh berapa lama, berapa milisecond, kemudian daya komputernya atau CPU-nya itu sampai berapa persen, itu bisa diteliti itu. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan ini, apakah simple pakai bubble sort atau selection sort. Proses pertukarannya bagaimana? Kok ini bisa bertukar posisi itunya? Nah, logikanya seperti ini. Saya sudah siapkan di sini. Di sini ada elemen atau indeks data ya, pada posisi 1, posisi 2 sampai posisi ke-6. Kemudian saya menyediakan satu tempat, namanya gelas atau variabel ya. Variabel yang berisi 0. Nah, yang berisi 0. Nah, saya akan mengurutkan data secara ascending dari kecil ke besar. Nah, proses pertukarannya bagaimana? Kalau langsung ditukar itu tidak bisa, komputer tidak bisa memberi seperti itu. Saya sudah pernah menjelaskan itu. Contoh di sini ya. 9 saya tukar dengan 6. Kalau ini kan 6 lebih kecil. Jadi logikanya gini. Proses pertukarnya. Jika indeks pada posisi A kok lebih besar dari
indeks posisi A plus 1, maka ditukar. Nah, ditukarnya bagaimana ya? Jika ini ada indeks A berarti angka yang sedang dibandingkan. Ini contoh. Jika A lebih besar dari indeks A plus 1, A-nya berapa? 1. A-nya kan 1, karena saya sedang membandingkan ini. Jika 9 lebih besar dari indeks ini ya, A plus 1, berarti 1 plus 1 berapa? 2. Berarti pada indeks kedua isinya berapa? 6. Jika 9 lebih besar dari 6, maka ditukar. Nah, proses pertukarannya bagaimana? Proses menukarnya adalah ini kalau langsung tidak bisa 6. Nah, ini tidak bisa. Kalau ditukar posisi seperti ini, 6-nya ke replace, hilang. 6-nya sudah tidak ke backup. Maka jalan lain, bukan jalan lain ya, harus ditaruh di tempat lain. Maka 9-nya taruh sini dulu. 9-nya taruh sini. Ini menjadi 9. Oke, paham ya? Gelasnya menjadi 9. Kemudian B-nya diganti menjadi 6. B-nya diganti 6, C-nya diganti dengan 9. Atau gini, proses pertukarnya, algoritmanya sebelum ditukar ya. Nah, sebelum ditukar, maka ditukar. Nah, proses pertukarannya, gelas sama dengan indeks A. Gelas sama dengan indeks A. Berarti apa ini? Gelas sama dengan indeks A. Ini ya, berarti 9. Ini jadi 9. Kemudian indeks A sama dengan indeks A plus 1. A plus 1. A plus 1 berapa isinya? 6. Berarti ini sudah berubah menjadi 6. Terus 2-nya indeks A plus 1 sama dengan gelas. Nah, gelasnya berapa? 9. Ini taruh sini. Sekarang taruh sini. Nah, seperti itu. Nanti 9-nya dibandingkan dengan 10. Kalau tidak lebih besar, 10-nya dibandingkan dengan 7. Prosesnya seperti ini. Oke, saya kira sudah bisa dipahami. Ini proses menukarnya hanya ini, hanya 3 baris ini. Gelas sama dengan indeks A. Nah, caranya menampung itu. Sama ketika Anda mau menukar posisi gelas yang berisi susu dengan yang gelas berisi kopi. Kalau Anda mau tukar yang tadinya kopi di gelas A, susu di gelas B, mau tukar posisi, maka harus sediakan gelas cadangan 1 yang kosong. Nah, itu nanti kalau langsung ditukar kan nggak bisa dia. Ini seperti itu ya. Sekarang kalau diimplementasi ke bahasa C. Bahasa C, saya sudah menyiapkan ini ya. Saya sudah menyiapkan ini ya, menyiapkan data. Ini saya langsung jelaskan saja ya. Saya langsung jelaskan saja. Ini saya buat array dengan maksimal isi 20. Maksimal isi 20. Integer i, j, k, dan n adalah variabel bantu untuk perulangan. Dan ini ya, jumlah maksimal
data yang mau dimasukkan. Kemudian temp itu temporary. Temporary itu ibaratnya gelas yang tadi. Nah, sekarang masukkan banyak bilangan. Misalnya Anda mau memasukkan data sejumlah 5 ya, nanti isinya 5. Dimasukkan kemana-mana N. Nah, kemudian Anda disuruh menginput data elemen ke I dari 0 hingga 4. Seandainya Anda memasukkan 5. Disimpan di mana? Nih, di tiap-tiap indeks. Kemudian di sini menampilkan data sebelum diurutkan. Data sebelum diurutkan itu akan ditampilkan. Yang data masih acak itu mau ditampilkan dengan menggunakan perulangan karena datanya ada banyak. Maka kalau ini harus pakai perulangan. Dimulai dari 0 hingga I kurang dari N. Tadi kan misalkan Anda mau memasukkan data sebanyak 10, berarti sampai kurang dari 10. Berarti nanti akan mengulang sebanyak 10 kali. Ditampilkan datanya semuanya. Set W3. Set W3 itu artinya set W itu fungsi untuk membuat spasi. Jadi antara data yang satu dengan data yang lain itu ada spasinya. 3 karakter. 3 karakter itu berarti istilahnya 3 spasi ya. 3 spasi. Biar ada jedanya, ada spasinya, tidak bergandengan. Oke. Nah, proses pengurutannya ini, proses pengurutannya ada proses perulangan di dalam perulangan. Ini contoh, kenapa perulangan di dalam perulangan? Saya lihat tadi ya, yang bubble shot. Nah, ini perulangan yang pertama. Go. Nah, ini sebuah perulangan pertama. Sebentar, sampai selesai di akhir. Nah, ini perulangan pertama. Kemudian dilanjut perulangan kedua. Ini ngulang. Nah, intinya perulangan di dalam perulangan. Nih, ada perulangan. Ini perulangan ya, for di dalam for. Betul, nanti perulangannya banyak sekali kayak tadi. Nah, ini prosesnya, proses pertukarannya. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, seperti ini ya. Jika data ini lebih besar daripada data setelahnya, karena A plus 1 ya, maka ditukar. Nah, proses pertukarannya seperti ini. Proses pertukarannya ini kayak tadi ya, temp sama dengan data J. Ini ditaruh dulu di gelas. Kemudian data J itu baru ditaruh di data J plus 1. Proses kayak memindahkan susu ke gelas yang tadinya berisi kopi. Kopinya harus ditaruh di gelas lain dulu biar kosong dulu. Kemudian data J plus 1 sama dengan temp. Terakhir ini ya. Nah, setelah diurutkan baru ditampilkan. Seperti itu. Kalau bisa lihat contohnya, hasilnya ya. Font. Oke, saya contoh ya. Saya mau mengurutkan bilangan sebanyak 6. Elemen ke 0, 8, 4, 3, 2, 10. Acak ya saya. Nah, data sebelum diurutkan itu ada 8 sampai 7. Setelah diurutkan itu menjadi 2, 4, 5, 7, 8, 10. Kok cepet banget? Iya cepet. Satu, CPU-nya cepet. Yang kedua, hanya mengurutkan sebanyak 8 data. Kalau datanya jutaan itu mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu. Seperti itu. Kalau teman-teman yang sudah sering memakai adalah di Excel. Contoh di Excel, teman-teman mau mengurutkan misalkan nama di dalam kelas yang urut abjadnya Z, huruf awalnya taruh di belakang. Mau pakai Excel langsung short
ascending gitu ya, maka langsung seret gitu. Nah, tetapi kita tidak tahu di dalamnya itu algoritmanya seperti apa. Nah, seperti itu contohnya. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Baru satu metode ya, contohnya baru satu metode, yaitu bubble sort. Yang ini bubble sort ya teman-teman, yang di dalam aplikasi ini adalah bubble sort. Nah, teman-teman nanti bisa mencari contoh program yang menggunakan selection sort, kemudian dipelajari secara algoritmanya atau langkah-langkahnya. Teman-teman tadi sudah saya jelaskan bedanya dengan selection sort itu seperti itu. Di sini juga ada algoritmanya secara visual. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di kehidupan yang nyata, bisa bertatap muka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.